Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Terus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Mira Asmara. Mbak Mira, apa kabar? Baik, kabarnya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Gimana kabarnya? Baik juga? Sehat juga. Sehat ya. Mbak Mira, di sini selalu datang orang-orang yang punya pengalaman mistis. Entah itu mungkin melihat makhluk gaib atau nggak diganggu dengan hal-hal yang di luar nalar dan logika gitu. Ya. Mbak Mira punya pengalaman nggak sih? Pengalaman udah agak lama sih ya. Waktu itu saya masih yang lagi sering-sering syuting gitu. Kita pernah ada syuting di satu lokasi, kalau nggak salah. Nah, memang kan kata orang di situ agak-agak mistis gimana gitu katanya ya. Nah, waktu itu kejadiannya pun siang. Jadi ya di itu mau ke daerah yang agak naik tinggi ke atas gitu. Saya bawa mobil, saya taruh di yang memang buat parkiran mobil gitu. Kalau ke atas harus pakai mobil lagi yang kayak jeep off-road gitu deh gitu ya. Terus tiba-tiba si yang di depan supir dari PH tuh bilang, "Mbak, katanya minta uang ya?" Hah? Padahal kita nggak dengar apa-apa, minta uang. Enggak ada yang minta uang loh. Tadi Mbak kayaknya ngomong deh, minta uang katanya gitu. Enggak ada, udah. Terus kita pada bingung gitu, pada lihat-lihatan, aku sama kakak juga kan. Terus dia supir yang di depan sama orang wardrobe kalau nggak salah, atau orang makeup. Enggak, siapa ya? Ya siapa ya, nggak ada minta uang. Kok minta uang ya? Minta uang. Jadi lagi jalan ke suatu, naik ke atas gitu. Lokasi. Agak hutan kan, agak hutan-hutan gitu. Udah tuh. Terus kita udah sampai di tempat yang lagi mau shoot, terus kita di situ ngobrol gini, diceritain lah pengalamanku yang tadi sebelumnya. Oh, terus ada si orang yang memang udah biasa di situ. Kalau lewat situ harus lemparin duit katanya gitu. Dan hari itu nggak ada yang lemparin duit. Hari itu nggak ada yang lemparin uang. Astaga. Dan kita merinding banget itu siang-siang loh, Bayu. Bisa ya siang ya? Aduh, tapi baik-baik aja semuanya. Enggak, pas kita pulang turun begitu udah selesai di satu titik itu kita udah beres, kita turun ke bawah kan, harus lewat jalan situ lagi dong. Lempar uang nggak kali itu? Lempar uang kali. Iya, ya ampun. Ya believe it or not ya, tapi ya. Ya it happens ya. It happens. Terjadi kejadian seperti itu. Tapi Iya. mudah-mudahan malam hari ini Mbak Mira juga baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Di. Selamat malam, Di. Kami bisa tahu aktivitas Anda sehari-hari. Sekarang kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga aja. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Di sini saya kayak menggunakan sesuatu ritual untuk membuat orang lelaki khususnya yang udah menyakiti saya itu menjadi tergila-gila dan jatuh cinta sama saya. Caranya bagaimana? Jadi saya menggunakan dupa, terus ada kembang kandel dan kembang melati, saya tabur di dupanya itu, lalu foto beliau lewat handphone saya asapin. Itu belajar sendiri atau datang ke suatu tempat atau ke nggak tahu ke orang? Datang ke sesuatu orang pintar. Dukun gitu ya? Iya, Oke, di Jawa? di Jawa. Oke, baik. Jadi datang ke sana bawa foto dan menceritakan maksud dan tujuannya adalah untuk memelet seseorang. Iya. Buat dia supaya tergila-gila. Lalu ritualnya hanya itu, bakar. Iya, bakar itu, lalu saya makan.
kembang kantil ya. Boleh ikutan tanya nggak? Silakan Mbak Mira. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin laki-laki itu terlalu angkuh, terlalu yang Oh, jadi merasa kamu tertantang gitu ya? merasa dirinya itu yang kayak paling ganteng lah ya, karena setiap wanita kampus saya, khususnya di tempat saya kuliah, semua dipacarin sama dia. Lalu pada saat saya bilang saya suka sama dia, tapi dia malah yang kalau wanita seperti kamu itu bisa aku dapetin mudah banget gitu. Jadi dia mempermalukan saya depan teman-teman saya. Oke. Jadi ada sakit hatinya. Hati-hati karena dibilangin tadi itu ya, Dipermalukan depan dipermalukan orang itu lain. depan orang ya. Jadi kamu merasa tertantang, rasain lo, awas ya gitu ya. Harus takluk. Dan akhirnya setelah melakukan ritual itu apa yang terjadi? Ya dia selalu mengejar-ngejar saya, seperti pada saat saya di kampus dia selalu yang tiba-tiba masuk ke ruangan kampus saya gitu, ke ruangan. Iya. Itu berapa kali tuh fotonya dikasih apa itu tadi katanya? Apa aja dibakar? Bakar? Kembang kantil dan kembang melati. Enggak, maksudnya efeknya dari habis dikasih dupa, kembang itu dan bla 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 itu efeknya langsung gitu? Dia kan jadi itu dilakukan sesuai tanggal lahir. Jadi misalkan tanggal lahir dia khususnya kalau untuk dia tanggal 5, berarti 5 kali di malam Jumat saya lakukan itu. Oh, jadi kamu melakukan pertama kali di tempat dukun itu, sisanya kamu lakukan sendiri Iya, di rumah, kamar. di kamar dengan cara yang sama. Iya, Setelah 5 kali, baru dia ngejar-ngejar. iya. Lebih kelihatan lah. Langsung dia yang benar-benar agresif banget deh untuk kejar-kejar saya. Dari mana kamu tahu kalau dia emang kena pelet? Bukan karena emang perasaannya sendiri yang benar-benar suka dan kagum sama kamu. Karena awalnya sikap dia nggak kayak gitu. Perubahannya itu benar-benar 100% sebelum saya pelet dia. Oke, selain dia masuk tiba-tiba ke dalam ruangan kelas kuliah, apalagi yang dia lakukan? Ya dia suka nelpon saya dan dia suka kalau saya nggak mau nemuin dia selalu bilang kamu mau nemuin aku atau aku tabrakin diri aku ke jalan. Gitu. Iya. Ekstrim ya Iya. hasilnya ya. Iya, makanya. Pada saat melakukan ritual, merasa ada sosok gaib atau ada hal-hal yang di luar nalar nggak yang terjadi? Pada saat saya habis ritual seperti itu, saya biasanya itu kayak tidur, saya susah bangun. Kayak merasa ada sosok yang kayak menahan saya untuk bangun gitu. Oh, itu setiap habis ritual Iya. kayak gitu seperti kayak tidur tuh kayak berat banget gitu. Iya, jadi kayak saya berasa melek, cuma kayak ada yang mengganggu lah buat biar saya tuh nggak sadar. Tapi kamu nggak pernah ngeliat sosoknya? Nggak pernah. Oke, baik. Tujuan kamu datang malam hari ini untuk apa, Di? Saya mau ngelepas ritual saya karena sekarang kan saya sudah bersuami. Jadi saya mau ngelepas biar dia nggak ngejar-ngejar saya. Oh, sampai sekarang masih? Iya, masih. Masih? Hanya dengan 5 kali apa Iya, tadi? 50 kali Iya, ritual. 5 kali ritual. Masih? Iya. Membahayakan kamu nggak ngejar-ngejarnya? Iya, kadang dia yang selalu bilang, kamu tinggalin suami kamu atau aku yang bakal merusak rumah tangga kamu. Oh, jadi setelah kamu punya keluarga pun, dia masih belum bisa Iya, lepas? belum. Tapi kamunya pernah sempat pacaran nggak sama laki-laki ini? Enggak. Enggak. Kenapa? Kan kamu dapetin Iya. orang yang kamu suka memang sebelumnya. Karena saya udah terlalu sakit hati sama dia. Jadi saya mikir, ya buat apa saya sama dia? Saya cuma ngeluapin sakit hati saya aja. Dia udah mempermalukan saya. Mainin dia aja. Iya. Oke, baik. Tapi yakin bener-bener mau lepas Iya. dari dia gitu ya? Iya, karena kan saya nggak mau rumah tangga saya hancur cuma gara-gara cowok seperti itu. Suami nggak tahu sampai saat sekarang? Sudah tahu. Sebelum saya menikah, saya sudah ceritakan semuanya. Oke. Baik, kami akan ajak kamu untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi.
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. D. Kelahiran tanggal 17 Januari 95. Sosok periang namun memiliki sifat yang mudah tersinggung. Saya melihat ada sosok tinggi besar dan berkuping panjang yang menyukai D. Dan saya juga mencium aroma-aroma ritual mistis yang membuat sosok tersebut senang dengan beliau sampai sekarang. Saya melihat sosok tinggi besar berkuping panjang yang mengganggu hidup D. Dan dia selalu berbisik di kuping D untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saat malam, Selamat malam, Roy. silakan duduk semua. D. Dengan tanggal lahir 17 Januari 95. Iya. Dia pernah mengirimkan pelet kepada seseorang yang memang bikin sakit hati. Lalu pelet itu berhasil, tapi dia hanya ingin mempermainkan perasaannya ya. Iya. Dan laki-laki ini cukup melakukan hal yang ekstrim, mengejar-ngejar terus. Bahkan setelah saat ini dia memiliki keluarga, sudah berumah tangga, laki-laki itu yang dipelet masih terus mengejar. Dan makanya malam hari ini ingin lepas Iya. dari laki-laki itu dan menghilangkan pelet yang pernah dikirim. Iya, benar. Kayak melihat sosok gaib juga di dalam tubuh D. Walaupun pelet yang digunakannya ini entah kenapa peletnya lama-lama kayak memudar gitu. Saya ngerasain seperti D itu memakai pelet, tapi makin lama kayak gak powerful. Tapi sisa-sisa bekas ampasnya gak bakal hilang. Gak bakal hilang karena tetap ada gangguan-gangguan dan teror-teror dari efek peletnya. Powernya udah gak ada, tinggal ampasnya doang deh. Sekarang Ampasnya juga mengganggu banget ya, Roy. pasti seberapa mengganggu ya dia kalau bisa kamu ceritain gambarannya. Mengganggu sekali sih karena saat saya lagi sama keluarga saya atau dia tuh selalu tahu kalau saya sedang sama suami saya, pasti dia ganggu saya via telepon atau mendatangi rumah saya. Cowok. Iya, Oh, laki-laki yang kamu pelet itu. iya. Dan selain dari laki-laki yang dipelet itu, gambaran makhluk halusnya kamu pernah lihat kayak semacam wanita tua kah? Kalau untuk saya, kalau untuk wanita tua, saya nggak pernah, cuma memang sosok hitam seperti berambut. Kayak bayangin itu ada gitu ya. Iya. Munculnya. Berambut seperti apa nih? Panjang. Panjang Iya. atau berbulu? Beda tuh. Nggak panjang. Rambut yang panjang. Iya, Tapi hitam semua gitu. iya. Jadi hitam, nggak kelihatan mukanya. Hitam It- semuanya. Itu yang sering nahan di untuk nggak bangun. Bukan, beda Kalau lagi. iya, nggak, kalau menahan saya untuk bangun itu nggak ada sosok yang saya lihat. Tapi sosok itu kelihatan terkadang kalau saya lagi sendiri. Gitu. Si yang bayangan hitam itu. Iya. Ketika saya sendiri, dia suka muncul. Sosok berambut panjang ya. Kamu di kamar mandi sering digangguin nggak? Di kamar mandi iya. Seperti diliatin dan bahkan disentuh ya. Iya. Oke. Ini justru pelajaran juga ya buat orang-orang yang punya pelet dan itu akhirnya kemakan sendiri deh akibatnya. Akhirnya malah Jadi kayak dirinya berbalik gitu ya. Berbalik gitu akhirnya. peletnya udah nggak powerful, ampas-ampasnya justru yang malah mengganggu, nggak bisa lepas. Dan ini yang kamu gambar ini perempuan atau sosok yang dimaksud sama Di tadi ya? Roy? Iya, saya juga melihat Di ngomong tentang makhluk. Saya langsung keinget sosok ini. Saya langsung melihat sosok ini di gambarannya Di. Jadi ini yang menghantui terus dan bisa dibilang ini meneror secara halus gitu. Sampai kamu gila. Gitu itu sih. Sampai akhirnya kayak ketakutan terus, Sendiri, paranoid. ketakutan sendiri, paranoid dan gila. Gitu. Cukup sering melihat sosok seperti ini. Beberapa kali. Nggak terlalu sering sih. Kalau saat ini Roy
melalui vision kamu, apakah sosok ini hadir atau belum ada di sekitar kita? Dari saya lihat di sini sosok D udah dijagain sih sama makhluk ini dari awal. Itu dari pas saya duduk saya ngerasain energi magisnya sih di situ. Jadi kayak akhirnya jadi kebawa kemana-mana gitu. Nempel terus. Nempel. D, apakah membawa sesuatu kah? Iya, saya membawa dupa yang biasa saya pakai, kembang kantil dan melati. Kembang kantil dan melati. Iya, biasa saya pakai. Boleh dilihat kah? Ini dia bawa yang biasa dia pakai untuk ritual ya. Biasanya pelet dan sosok seperti itu ada expirednya sih. Hah? Itu apa ya? Ini dupanya, lalu ini kantil, dan ini melatinya. Dia tuh kayak gimana sih? Jadi ini nanti dibakar, pertama saya taruh di sini. Hah? Oh, oke. Melatinya ikut dibakar juga. Iya, Terus apa tadi katanya dimakan juga? iya. Iya kan bener? Ada yang dimakan. Coba dibakar. Lighter apa korek api? Kita coba ya ilustrasiin gimana kamu melakukan ritualnya seperti apa. Tapi kalau dia melakukan ritual ini akan datang makhluk-makhluk lain nggak, Roy? Pastinya. Itu ada resiko dan konsekuensi sih sebenarnya kalau datang makhluk lain. Baik. Kamu bakar, saya bakarin ya. Ini dupanya. Banyak. Itu setelah dibakar ditaruh di mana? Taruh di sini, di tengah-tengahnya. Jadi bara. Coba bisa ditaruh. Ditaruh apa Oke. tuh? Yuk. Ditaruhnya di Sini. setelah itu Setelah itu menggunakan foto, saya giniin ke atas. Itu boleh dicoba dimakan kah? Kalau untuk dimakan, saya takut makin menimbulkan efek ke Masih lelaki. efek apa? ada Jadi proyeksi, lebih- jadi kamu nggak perlu khawatir. Oke? Mau yang mana? Saya sebelum dimakan, saya pengen lihat mukanya sebentar deh. Apakah ada perubahan atau tidak? Tantangan ini saya kasih tantangan supaya orang-orang juga tahu nih, ini ada efeknya berhasil atau tidaknya. Gitu. Atau juga biar Kita nggak akan tayangkan wajah asli. Boleh turun maskernya. oke. Coba tutup lagi, makan. Tapi ntar Ada air minumnya, kami siapkan. Makannya berapa banyak biasanya? Biasanya hanya ini aja. Oh, Segini. ujungnya doang. Ujungnya aja. Ujungnya itu saya simpan ujungnya. ujungnya doang. Iya. Habis itu disimpan sisanya. Tapi kalau mau bikin lagi, ya maksudnya mau melakukan lagi pakai yang baru ya? Iya. Bukan pakai yang sisa yang Bukan. udah digigit. Ada belatungnya. Apa sih rasanya bunga kantil? Cobain. Coba kamu makan Gi. Mbak Mira pernah? Kalau kamu benar-benar punya pelet dan pengasihan tingkat tinggi, saya pengen lihat apakah tiba-tiba langsung berubah apa enggak mukanya. Apa sih rasanya bunga kantil? Cobain. Coba kamu makan Gi. Mbak Mira pernah? Kalau kamu benar-benar punya pelet dan pengasihan tingkat tinggi, saya pengen lihat apakah tiba-tiba langsung berubah apa enggak mukanya.
coba kalau saya yang makan. Apa sih rasanya, Ran? Tadi apa gambaran rasa bunga kantil? Gue Pahit, manis, hambar, Rasanya pedas, gimana? manis. pahit, tapi ada wangi-wangi bunga gitu. Ada bunga kantil kali Iya. ya. Ritual makan bunga kantil tuh ada unsur magisnya, unsur gaibnya, Ran. Saya sih ngerasa setelah saya makan ya, makhluk halus ini makin kelihatan muncul di alam pikiran saya gitu sih. Ketika saya makan, saya mulai berhalusinasi dan berdelusi kalau saya ngelihat Si yang sosok ini atau lain lagi? sosok ini dan beberapa yang lain gitu. Tampaknya ternyata yang yang nggak nyambung, kayak pocong, genderuwo itu muncul tiba-tiba di alam pikiran saya bahwa ya bunga ini tidak membuat saya jadi pelet atau apa, tapi justru malah menggali saya